Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Siti Jamila dengan NPM 177002041. Dan saya Via Andri Citra Rahma dengan NPM 177002055. Kami dari jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik Universitas Siliwangi akan mempresentasikan hasil review jurnal tentang sistem instrumen yang berjudul Perbandingan Nilai Ukur Sensor Load Cell pada alat penyortir buah otomatis terhadap timbangan manual. Baik, langsung saja ke latar belakang dari penelitian pada jurnal ini. Yang pertama yaitu hasil pengukuran berat suatu benda dari timbangan manual ataupun digital sering terjadi kesalahan atau error, bahkan tidak akurat dan efisien. Nah, hal tersebut tentu akan merugikan banyak pihak. Adapun penyebab hal ini terjadi disebabkan oleh beberapa faktor seperti kondisi mekanik dari alat ukur itu sendiri maupun dari manusianya sendiri. Kemudian yang kedua yaitu sebenarnya penelitian tentang pembuatan timbangan digital ini sudah banyak dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Contohnya yaitu ada Hidayani dan kawan-kawan yang merancang alat timbangan digital dengan output yang dihasilkan yaitu berat dan harga pada tahun 2013. Kemudian ada Erlangga yang juga mengembangkan suatu rancang bangun alat timbangan jenis digital dengan output memilih berbagai jenis buah pada tahun 2011. Dan selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Takar dan kawan-kawan pada tahun 2013 tentang permasalahan pada load cell dan peningkatan sistem ketelitian dalam penimbangan pada sensor load cell. Nah, tetapi dari semua penelitian itu hanya menyajikan hasil ukur berat benda dari timbangan digital saja. Padahal kita juga bisa menyajikan hasil ukur berat benda dari timbangan manual atau konvensional agar bisa kita ketahui timbangan jenis mana yang lebih efisien dan akurat dalam melakukan pengukuran berat suatu benda atau objek. Sehingga rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana tingkat akurasi dan sistem error dari sistem pengukuran timbangan digital dan timbangan manual. Dan tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui tingkat akurasi dan sistem error pengukuran dari sistem timbangan manual dan timbangan digital agar bisa dipresentasikan tingkat keakuratan pengukuran dari keduanya. Berikut ini merupakan metode penelitiannya, di mana yang pertama itu proses pengukuran berat buah menggunakan sensor load cell yang dilakukan pada alat penyortir buah otomatis. Kemudian yang kedua, pengukuran buah dilakukan dengan menggunakan timbangan jenis manual atau konvensional. Nah, setelah dilakukan pengukuran dari kedua jenis timbangan tersebut, maka didapatkan hasil dari keduanya. Yang selanjutnya yaitu melakukan analisa dan membandingkan hasil ukur dari kedua sistem tersebut untuk mengetahui tingkat efisiensi dari keduanya. Dan setelah itu, maka akan didapatkan hasil kesimpulannya. Selanjutnya ada alat dan komponen yang digunakan pada penelitian ini. Yang pertama yaitu timbangan. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa timbangan merupakan alat yang digunakan untuk mengukur berat suatu benda. Nah, terdapat dua jenis timbangan yaitu timbangan manual dan timbangan digital. Untuk timbangan manual sendiri bekerja secara manual melalui perantara manusia. Nah, ini contoh timbangan manual yang sering digunakan seperti yang kita lihat ada di warung-warung, di mana hasil pengukurannya itu ditunjukkan oleh jarumnya. Sedangkan timbangan digital bekerja secara elektronik dan otomatis dengan input arus listrik dan indikatornya berupa angka digital yang ditunjukkan pada layar LCD. Nah, ini contoh dari timbangan digital. Yang kedua yaitu sensor load cell. Sensor ini merupakan komponen inti yang terdapat pada timbangan digital, di mana sebuah sensor load cell tersusun dari beberapa konduktor, strain gauge, dan jembatan Wheatstone. Pada penelitian ini digunakan sensor load cell yang memiliki kapasitas maksimum 8 kg. Akan tetapi, dalam perancangannya dibuat beban pengukuran maksimumnya yaitu 5 kg. Yang ketiga yaitu jembatan Wheatstone.
Pada penelitian ini, jembatan Wheatstone digunakan sebagai pengkondisi sinyal yang dihasilkan oleh sensor load cell. Kemudian ada modul amplifier HX711. Modul ini merupakan modul amplifier yang biasa digunakan pada rangkaian timbangan digital sebagai modul konversi sinyal analog ke digital pada load cell. Nah, prinsip kerja dari modul amplifier HX711 ini yaitu sebagai penguat tegangan pada load cell pada saat load cell bekerja. Selanjutnya yaitu LCD 16x2. LCD atau Liquid Crystal Display merupakan papan penampil karakter, tulisan, huruf, dan angka berjenis elektronik. Nah, pada penelitian ini LCD digunakan untuk menampilkan hasil dari pengukuran berat buah. Lalu selanjutnya ada Arduino. Arduino merupakan perangkat keras atau hardware papan microcontroller tunggal yang open source, di mana di dalamnya terdapat sebuah chip microcontroller yang mana pada microcontrollernya itu kita bisa memprogramnya. Dan yang terakhir ada motor servo. Motor servo merupakan motor yang diatur dan dikontrol menggunakan pulsa. Nah, pulsa di sini bukan pulsa buat handphone atau token listrik ya, melainkan pulsa seperti pada gambar berikut. Kemudian bisa dilihat pada gambar bentuk pulsa, di mana untuk menggerakkan motor servo 90 derajat diperlukan lebar pulsa 1,5 milisecond. Dan untuk menggerakkan 180 derajat diperlukan lebar pulsa 2 milisecond. Untuk selanjutnya yaitu blok diagram sistem. Dari gambar blok diagram ini dapat dilihat blok sensor load cell sebagai inputan pendeteksi berat buah yang akan diukur. Kemudian blok amplifier HX711 sebagai inputan penguat sensor load cell, dan blok microcontroller Arduino sebagai unit pemroses dan pengontrol seluruh sistem alat. Ada blok LCD sebagai penampil hasil pengukuran buah, dan blok servo controller sebagai pengendali motor servo yang digunakan pada bagian kotak penimbang buah. Dan ini merupakan flowchart sistem kerja pada alat penyortir buah otomatis. Tahap pertama mulai. Pada tahap ini, program atau alat ini akan dieksekusi apabila microcontroller mendapatkan tegangan sumber. Kemudian, inisialisasi pada load cell, LCD, dan servo untuk mendeteksi ada tidaknya beban. Selanjutnya yaitu mengkalibrasi alat. Setelah itu, buah dimasukkan ke dalam kotak. Nah, sensor load cell akan membaca dan mendeteksi apakah berat buah tersebut terbaca. Jika iya, maka LCD akan menampilkan hasil dari pengukuran berat buah tersebut. Akan tetapi, jika berat buah tidak terbaca atau tidak terdeteksi oleh sensor, maka akan dilakukan kembali pada inisialisasi, mengkalibrasi alat sampai berat buah tersebut muncul atau terdeteksi pada LCD. Nah, setelah hasil pengukuran terlihat pada layar LCD, program akan mendeteksi palang pintu kotak buah tersebut untuk dikemas dan selesai. Selanjutnya sistem perancangan mekanis alat. Pada perancangan alat ini dilakukan pengumpulan komponen-komponen yang akan digunakan terlebih dahulu. Untuk mendapatkan komponen yang tepat bagi alat atau sistem, digunakan datasheet sebagai referensi petunjuk. Setelah itu dirancang dan didesain sebaik mungkin. Kemudian, ini merupakan skematik rangkaian sensor load cell pada pendeteksi berat buah, di mana pada skematik berikut memperlihatkan wiring pada setiap komponen. Dan ini merupakan hasil pengujian dari penelitian ini. 3 tabel ini merupakan hasil pengukuran dari buah apel, tomat, dan jeruk pada alat penyortir buah otomatis menggunakan sensor load cell. Seperti pada rancangan alat yang sebelumnya sudah dibahas, terdapat 3 kotak dan setiap kotaknya dilakukan 3 kali pengukuran pada masing-masing buah. Dari setiap tabel terdapat kolom range.
Nah, di mana range ini merupakan kapasitas dari setiap kotaknya. Dapat dilihat pada kotak 1 kapasitas pengukurannya sebesar 3,5 kg. Pada kotak 2 kapasitas pengukurannya sebesar 2,5 kg. Dan pada kotak 3 kapasitas pengukurannya sebesar 4 kg. Kemudian di sini dapat dilihat terdapat 3 persamaan. Ada persamaan untuk mengetahui persentase rata-rata pengukuran load cell, lalu ada persamaan untuk mengetahui persentase kesalahan pengukuran pada load cell, dan persamaan untuk mengetahui keberhasilan pada pengukuran load cell. Nah, untuk mengetahui kegunaan dari persamaan ini, kita ambil contoh dari tabel atau kotak 1 pada buah apel. Nah, terlihat dari pengukuran buah apel ini kan 3 kali pengukuran ya. Nah, hasil pengukuran pertamanya itu sebesar 3,7 kg. Hasil pengukuran keduanya sebesar 3,6 kg dan hasil pengukuran ketiganya sebesar 3,5 kg. Nah, kemudian di sampingnya ada kolom rata-rata keberhasilan dalam bentuk kilogram dan persen, dan ada juga kolom error dalam bentuk persen. Pertama, untuk mengetahui rata-rata keberhasilan dalam bentuk kilogram dapat menggunakan persamaan S1 ditambah S2 ditambah S3 dibagi 3, di mana S1, S2, dan S3 ini merupakan hasil pengukuran pertama, kedua, dan ketiga dari buah apel. Nah, dapat kita hitung 3,7 ditambah 3,6 ditambah 3,5 dibagi 3 sama dengan 3,6 kg. Selanjutnya, untuk mengetahui rata-rata keberhasilan dalam bentuk persen, kita bisa menggunakan persamaan X dibagi S dikali 100%, di mana X di sini merupakan range atau kapasitas dari kotak 1. Sedangkan S di sini merupakan rata-rata keberhasilan dalam bentuk kilogram yang telah tadi kita hitung, sehingga dapat kita ketahui persentase keberhasilan dalam bentuk persennya yaitu 3,5 dibagi 3,6 dikali 100% dan dapatkan hasilnya sebesar 97,23%. Selanjutnya, yang terakhir, untuk mengetahui error dari pengukuran pada kotak 1 ini bisa menggunakan persamaan S min X dibagi S dikali 100%. Sama seperti sebelumnya, S merupakan rata-rata keberhasilan dalam bentuk kilogram dan X merupakan range dari kotak 1, sehingga 3,6 dikurangi 3,5 dibagi 3,6 dikali 100% didapatkan hasil errornya yaitu sebesar 2,77%. Begitupun untuk menghitung rata-rata keberhasilan dan error pada kotak dan buah yang lainnya, bisa menggunakan persamaan dan cara yang sama seperti yang sudah tadi dicontohkan. Dan ini merupakan tabel hasil keseluruhan pengujian dan pengukuran berat buah dengan menggunakan alat penyortir buah otomatis dengan sensor load cell. Nah, dapat dilihat jumlah range-nya itu 10 kg. Nah, ini dari mana? Nah, 10 kg ini dari penjumlahan kapasitas pengukuran dari setiap kotak. Dari kapasitas pengukuran kotak 1, kotak 2, dan kotak 3 dijumlahkan, dan hasilnya 10 kg. Dan ada hasil ukur rata-rata kotak 1, hasil ukur rata-rata kotak 2, dan kotak 3. Dan juga ada jumlah rata-ratanya, keberhasilannya dalam bentuk persen, dan error dalam bentuk persen. Dan ini merupakan hasil pengukuran berat buah menggunakan timbangan manual atau konvensional, di mana pengukuran menggunakan timbangan manual hanya dilakukan 1 kali pengukuran saja dengan menggunakan 3 timbangan manual. Dan pada setiap timbangan manual memiliki kapasitas pengukuran yang berbeda-beda, di mana pada timbangan manual yang pertama memiliki kapasitas pengukuran yaitu 3 kg, dan pada timbangan manual yang kedua memiliki kapasitas 2 kg. Dan pada timbangan manual yang ketiga memiliki kapasitas pengukuran yaitu 5 kg. Dapat dilihat pada tabel hasil pengujian, terdapat kolom rata-rata keberhasilan. Untuk menghitung rata-rata keberhasilan, menggunakan persamaan S per X dikali 100%, di mana S merupakan hasil ukur dari timbangan manual tersebut dan X merupakan range dari timbangan manual tersebut. Nah, kita ambil contoh pada
buah apel dengan menggunakan timbangan manual 1, S-nya itu 2,9 kg dan X-nya itu 3 kg. Nah, sehingga 2,9 dibagi 3 dikali 100% sama dengan 96,66%. Jadi rata-rata keberhasilannya yaitu 96,66%. Pada tabel pengujian tersebut juga terdapat kolom kesalahan pengukuran atau error. Nah, untuk menghitung kesalahan error tersebut menggunakan persamaan X min S per S dikali 100. Nah, kita ambil contoh pada buah apel lagi. Untuk X-nya itu 3 kg dikurangi S-nya itu 2,9 kg dibagi S-nya itu 2,9 kg dikali 100% sama dengan 3,44%. Jadi untuk kesalahan errornya tersebut yaitu 3,44%. Dan ini merupakan rata-rata keberhasilan dan tingkat error pengukuran pada timbangan manual. Dan yang terakhir masuk ke kesimpulan. Dari penelitian ini dapat kita simpulkan bahwa hasil perbandingan kinerja dari keduanya yaitu tingkat keberhasilan pengukuran pada sensor load cell sebesar 97,73% dan tingkat kesalahan pengukurannya sebesar 2,27%. Sedangkan tingkat keberhasilan pada timbangan manual atau konvensional yaitu 97,34% dan tingkat kesalahan pengukurannya yaitu 2,64%. Jadi, hasil ukur sensor load cell atau timbangan digital lebih efisien dan lebih akurat dalam melakukan pengukuran berat buah. Sekian hasil review jurnal yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam penyampaiannya. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum Warahmatullahi taala wabarakatuh.